Halo kawan BRIN, kembali dalam Kabar Kawasan. Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Pusat Riset Geoinformatika mengembangkan penelitian untuk mendeteksi objek penting di laut dangkal, yaitu goba terumbu dengan memanfaatkan data citra satelit. Pelaksana tugas Kepala Pusat Riset Geoinformatika, Muhammad Rohis Komarudin menyampaikan bahwa riset ini berpotensi besar untuk mendeteksi objek penting di laut dangkal, yaitu goba terumbu, yang bisa digunakan sebagai alternatif pangan Indonesia. Riset ini sudah dimulai mungkin 2 tahun yang lalu, yang dipimpin oleh Profesor Wikanti, dan ini juga sudah berhasil dimanfaatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sudah berhasil juga memetakan goba terumbu di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini menjadi harapan yang penting untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan objek goba terumbu tadi sebagai alternatif pangan di Indonesia. Goba yaitu perairan laut di tengah atau dikelilingi oleh terumbu sebagai hasil proses pembentukan setiap bentuk lahan terumbu. Fungsi goba terumbu sebagai area habitat perairan laut dangkal yang meliputi terumbu karang, lamun, makroalga, dan substrat dasar. Goba terumbu ini memiliki kualitas perairan lebih baik sehingga sudah ada perairan goba yang sumber airnya digunakan untuk diolah menjadi air siap minum seperti di Pulau Panggang. Pusat Riset Elektronika BRIN tengah mengembangkan teknologi pembuatan profil objek 3 dimensi menggunakan sistem optik jangkauan yang lebih luas. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri otomotif, elektronik, dan kesehatan. Rini Kamimatul Ula, peneliti ahli muda Pusat Riset Elektronika, menyampaikan bahwa riset ini merupakan riset lanjutan pada saat studi di Jepang. Berikut penjelasannya. Hasil riset ini selain bisa digunakan untuk industri, bisa juga digunakan untuk kesehatan. Kalau untuk industri, seperti biasa kita tahu bahwa setiap komponen itu kan kadang ada terdiri dari komponen yang kecil-kecil ya Bapak Ibu ya. Dengan teknologi yang kami kembangkan ini, kami berharap bahwa komponen-komponen yang disusun itu lebih akurat tempatnya, kemudian posisinya lebih pas gitu, sehingga kalau misalkan dimanfaatkan untuk industri otomotif maupun industri elektronik itu bisa menghasilkan keuntungan yang berlebih. Dan apalagi kalau untuk safety ya, dari penelitian ini lebih kerennya mungkin 3D scanning ya. 3D scanning kita tahu bahwa di dunia kecantikan maupun kulit ya spesialnya, biasanya kita suka di screening dulu oleh dokter gitu. Di mana sih letaknya melasma, kemudian ada nggak sebum. Sebum itu adalah komedo. Komedo letaknya di mana gitu. Kalau dengan kasat mata seperti ini kita nggak bisa kelihatan. Nah, teknologi ini bisa digunakan untuk mengetahui di mana sih posisi jerawat yang harus ditreatment dan lain sebagainya. Kawan BRIN, sistem pertanian organik merupakan sistem budidaya tanaman yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. Sistem ini dapat mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan aktivitas biologi tanah dalam mencapai pertanian yang lestari dan berkelanjutan serta membangun kesuburan tanah jangka panjang. Badan Riset dan Inovasi Nasional saat ini tengah melakukan kegiatan riset yang mendukung hal tersebut. Tahap awal penerapan pertanian organik itu diperlukan waktu ya untuk menstabilkan lingkungan. Tapi seiring dengan jalannya waktu itu ada peningkatan misalkan keanekaragaman mikroorganisme yang bermanfaat, kemudian ada juga parasitoid dan predator penyakitnya, sehingga ada peningkatan produktivitas yang diaplikasikan melalui pertanian organik. Riset yang kami lakukan di kelompok riset instrumentasi cerdas, salah satunya adalah smart farming, precision agriculture, dan precision aquaculture. Beberapa hasil riset kita diantaranya penerapan pemberian nutrisi secara otomatis, menggunakan nanobubble dengan menggunakan teknologi artificial intelligence dan terutama mesin learning.
untuk mengontrol pemberian nutrisi agar diberikan secara tepat. Selain itu juga kita mengimplementasikan teknologi nanobubble dan plasma nanobubble di tanaman hidroponik. Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan tanaman sehingga menghasilkan bentuk tanaman yang bagus dan bebas dari penyakit. Kawan BRIN, demikian kabar kawasan kali ini. Tetaplah bersama kami dalam program Kabar Kawasan. Nantikan informasi lainnya. Saya Nurfio Umniati, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri, kritis berpikir, dan kreatif berinovasi.